Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyifa Putri Wijaya dengan NIM 24233036. Saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer. Berikut soalnya. Di sini terdapat instruksi ujian dan soal, tambahan keterangan, dan keterangan dari soal pengerjaan soal. Baik, selanjutnya saya akan membuat soalnya. Baik, di sini saya akan membuat soal. Pertama itu tabel pembelian tahun 2025. Di bawahnya PT Laskar Muda. Di sini ada nomor, sebelahnya ada kode, sebelahnya ada harga, sebelahnya untuk. Lalu ada kategori, eh, tarif pajak, PPN, lalu total, status PPH. Hmm. Untuk di bawahnya, angka 1, 2. Lalu, jika ingin cepat, bisa memblok 1 dan 2-nya, lalu kita tarik sampai nomor urut yang diinginkan, sampai 10. Lanjut ke bagian kode. Kodenya itu BRG 001. Kita tarik sampai ke 4 sebab dia sampai 4 untuk kode BRG-nya. Lalu ini JSA 001, dan ini juga sampai 2 aja. Ini BRG 005. Tarik lagi ke bawah. Lanjut ke harga. Untuk harga pertama itu ada laptop Asus Vivo Vivo Book. Terus yang di bawah printer Epson, printer Epson
L 3210. 3210. Bawah ada meja. Meja kantor kayu. Kantor kayu. Terus ada kursi kerja. Kursi kerja. Kursi kerja ergonomis. Ergonomis. Selanjutnya, software, 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 Microsoft, 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 Office, Office. Lanjut ke pelatihan pajak online, pelatihan pajak, salah. Ya. Hmm. Pelatihan pajak online. Lanjut ke kertas A4, kertas A4, satu dus, satu dus. Lalu tinta printer original, tinta print, printer original. Lanjut ke mouse, eh, mouse wireless, wireless. Logitech, Logitech. Kalian ada flash disk, flash disk 64 GB, 64 GB SanDisk. Lanjut ke tarif pajak. Untuk tarif pajak yang pertama itu 10 juta. Lalu kedua ada 3.500.000. Lalu ada 2.800.000. Lalu ada 1.900.000. Lalu ada 1.499.000. Lalu ada 2 juta. Lalu ada 75.000. Ada 350.000. Ada 250.000. Yang terakhir ada 120.000. Nah, bagian bawah ini, nah, kita kita rapikan terlebih dahulu. Ada yang salah sebentar. Untuk harga ini kategori. Ini kategori untuk sebentar. Kayaknya dihapus saja. Kalau untuk tarif pajaknya untuk yang belum ada harga sudah salah nama item. Ini nama item. Nah,
item, terus setelah nama item, harga, harga, lalu setelah harga ada kategori, kategori, setelah kategori ada tarif pajak, tarif pajak ini persen, setelah tarif pajak PPN, PPN RP, lalu total, total RP, dan yang terakhir status PPH, status PPH. Nah, sudah. Untuk untuk dia agar tidak terlalu panjang ke samping, teman-teman bisa menggunakan eh, wrap text. Jadi dia akan ke bawah secara otomatis. Nah, seperti ini. Sama lakukan hal yang sama dengan yang lainnya juga. Hmm. Hmm. Jika sudah, untuk harga kan dia ada RP-nya. Jadi kita tidak memerlukan rupiah lagi, tapi kita akan mengubah supaya pecahannya itu tidaklah menyatu dan kita bisa membedakan ini nominalnya berapa. Yaitu dengan cara di blok, lanjut ke general, kita memilih more number format, kita pilih accounting. Nah, di bagian decimal places ini adalah berapa koma setelah setelah nominal. Kita hapus. Lalu selanjutnya untuk simbol kita notetkan karena sudah ada rupiah di bagian atas. Nah, sudah, jika sudah, kita lanjut ke bagian bagian bawah ini akan akan ditambah yaitu jumlah rata-rata, nilai terbesar dan nilai terkecil. Sama yaitu jumlah. Jumlah ini adalah total dari keseluruhan nominal yang sudah didapatkan. Lalu ada rata-rata, rata-rata. Selanjutnya ada nilai terbesar, besar, dan terakhir ada nilai terkecil. Ya, nilai, nilai terkecil. Nah, jika sudah, kita akan membuat tabelnya lagi. Kita blok semuanya, kita blok semua bagian. Lalu kita klik bagian bottom border, bagian aku akan memilih bagian all border. Nah, jadi tinggal dirapikan saja seperti ini diketengahin untuk bagian atasnya dan juga pernomoran juga diketengahin biar rapi. Nah, untuk ini akan dijorokkan ke bagian kanan. Bagian ini akan ditebalkan, yaitu dengan cara eh, more border. Akan ditebalkan bagian ini.
Jika sudah, kita akan menambahkan bagian kategori dan juga tarif pajaknya. Hanya dua tabel saja di blok. Um, so- Coba deh. Di sini ada kategori, dan di sini ada tarif pajak persentasenya. Di bagian bawah terdapat barang, jasa, 12 dan 11. Ini kekurangan tabel, tinggal diblok aja dan ditambah banyak. Nah, nah, eh, untuk instruksinya, yang pertama kita akan mencari kategori. Untuk kategori kita akan melihat soal terlebih dahulu. Ambil soal terlebih dahulu. Nah, di soal eh, untuk mencari kategori ditentukan dari kode item. Item dengan kode BRG sebagai barang, sedangkan untuk kode JSA sebagai jasa dan menggunakan fungsi if. Baik, kita kembali lagi ke bagian pengerjaan kita. Nah, baik, kita akan mencari kategori. Di sini kita sudah perintah soalnya, yaitu untuk BRG sebagai barang dan untuk JSA sebagai jasa. Jadi, kode dengan BRG itu akan eh, terbentuk kategorinya sebagai barang, dan untuk JSA akan terbentuk kategorinya sebagai jasa. Baik, rumusnya menggunakan fungsi if. Sama dengan if. Dikarenakan untuk kodenya itu terdapat angka, jadi kita membutuhkan rumus tambahan agar tidak terjadinya kesalahan, yaitu menggunakan rumus left. Lalu kita blok bagian kode pertama yaitu B4, eh, titik koma. Eh, Ada beberapa laptop dan juga Excel yang menggunakan titik koma, dan ada juga yang menggunakan koma. Di mana menentukan menggunakan titik koma atau komanya itu terdapat di bagian rumus di bawah ini. Lalu tiga, kenapa tiga lagi? Dikarenakan huruf yang kita gunakan yaitu terdiri dari tiga, B, R, sama G. Lalu tutup kurung sama dengan eh, kutip BRG, lalu titik koma, kutip lagi, barang, dikutip lagi, titik koma, eh, jasa, titik koma, eh, lalu tutup kurung. Nah, akan terbentuk kategorinya sebagai barang. Eh, dan selanjutnya tidak perlu mencari satu-satu, tinggal diklik kanan, lalu di ke bawahi, dan akan otomatis berubah. Sesuai ya untuk BRG sebagai barang dan JSA sebagai jasa. Lanjut ke tarif pajak. Soal instruksi untuk tarif pajak yaitu tarif pajak diambil menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan kategori pada tabel referensi. Jadi menggunakan rumus VLOOKUP dan tabel referensi. Nah, berarti tabel referensi kategori berarti ini bagian kategori. Rumusnya menggunakan VLOOKUP sama dengan
VLOOKUP, lalu kita blok barang, bagian barang, titik koma, kita akan menggunakan tabel tambahan, yaitu kategori dan juga tabel tarif pajak. Kita blok. Nah, kita menggunakan FN4. Kita gunakan FN4, lalu titik koma lagi, dan kita akan menggunakan 2. Kenapa 2? Karena ini adalah kolom, 2 kolom di barisan kategori dan tarif pajak. Tutup kurung, enter. Nah, sesuai untuk barang, kategori barang yaitu 11% tarifnya. Sesuai. Selanjutnya yaitu tinggal di blok ke bawah saja. Nah, sudah keluar. Dan untuk jasa kategorinya tarif pajaknya yaitu 12%. Sesuai. Lanjut ke PPN. Untuk PPN, eh, soalnya yaitu PPN dihitung dengan mengalihkan harga barang atau jasa dengan tarif pajak. Berarti PPN adalah perhitungan dari tarif dari harga dan tarif pajak. Yaitu rumusnya sama dengan kita blok bagian harga pada kode 001, lalu dikali dengan tarif pajak 11%. Bentar. Nah, ini adalah hasilnya. Dan kita kembali blok ke bagian bawah, karena dia akan otomatis menghasilkan hasil tidak perlu satu-satu. Selanjutnya itu total. Untuk soal total, instruksinya yaitu total merupakan penjumlahan antara harga awal dan nilai PPN. Berarti ini penambahan antara harga awal dan PPN. Lanjut ke pengerjaan lagi. Berarti harga awal dan ketika kena PPN-nya. Yaitu sama dengan kita blok yang bagian harga, lalu ditambah dengan PPN. Nah, ini hasilnya. Soalnya kita blok lagi ke bawah. Untuk status PPh, soalnya yaitu soal instruksinya itu status PPh ditentukan menggunakan rumus if dengan ketentuan jika harga lebih dari 150.000. Berarti jika harganya lebih dari 150 akan statusnya yaitu dikenakan PPh. Tapi jika tidak 100 jika besar dari 150 jika kecil dari 150 berarti tidak kena PPh. Oke, kita akan mengerjakannya. Nah, yaitu rumusnya sama dengan if total, kita blok bagian total, lalu besar dari 150.000, lalu titik koma, buka kurung, tadi kena PPh, jika dia besar dari 150. Tapi jika kecil dari 150, dia tidak akan kena PPh. Tidak. Tutup kurung, enter. Nah, di sini totalnya yaitu 120 juta, berarti besar dari 150 dan itu kena PPh.
Lanjut kita blok sampai ke bawah. Dan ternyata semua kena PPh dikarenakan lebih dari 150.000. Selanjutnya yaitu kita akan mencari jumlah dari semua kategori dari semua harga, kategori, tarif pajak, PPN total dan status PPh. Ini sama. Ya. Untuk jumlah, rumusnya yaitu sama dengan sum, tinggal di blok bagian harga ini semua sampai ke bawah, sampai nomor 10, lalu tutup kurung, enter. Ini adalah hasil dari jumlah harga awal. Lanjut ke bagian eh, jumlah pada kategori. Jika tidak ada nominal uang, dia akan strip. Kita coba ya. Sama dengan sum, kita blok bagian kategori ini dari atas sampai ke bawah. Tutup kurung. Dan hasilnya yaitu 0. Lanjut, ini juga sama dengan sum. Kita blok, tutup kurung, enter. Yaitu, bentar. Ini akan kita rubah menjadi ada RP-nya. Accounting, RP, ini tuh betul agak luas lagi. Nah, nah. Lanjut ke bagian PPN, jumlah PPN. Itu sama dengan, kembali lagi bikin rumusnya sum. Kita blok dari atas sampai ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Sebentar. Oh, ini semuanya akan kita rubah menjadi accounting. Accounting dan notutnya kita hapus menjadi RP. Sebenarnya ada cara cepat, yaitu eh, di blok tapi ke samping, ke arah samping. Dan dia akan otomatis keluar. Selanjutnya yaitu rata-rata. Untuk rata-rata itu menggunakan rumus average. Kalau untuk average, dia akan menemukan nilai rata-rata dari harga, kategori, terus total, tutup kurung, dan enter. Ini adalah rata-ratanya. Kita menggunakan cara cepat yaitu ngeblok dari samping saja. Untuk yang tidak ada, kita ulang kembali average. Yang nomor satu-satu. Ingat, jika dia tidak ada angka, tentunya dia akan otomatis eh, menjadi RP0. Sama dengan average kurung enter.
Beverage, beverage, blok barang, barang, oke. Oke, tetap seperti itu. Lanjut ke nilai terbesar. Untuk nilai terbesar yaitu rumusnya max. Kita blok lagi, tutup kurung, enter. Untuk lalu kita blok ke samping. Untuk nilai terkecil itu menggunakan rumus min. Kembali di blok, tutup kurung, enter. Kita blok ke samping. Nah, nah, ini kita buat nol aja. Kalau dia tidak bisa itu. Nah, untuk bagian status, nomor, kode, dan sebagainya akan diwarnai bebas warnanya apa saja supaya membedakan tabel yang lainnya. Untuk ini juga. Untuk kategori juga. Jadi warna ini. So, kategori cukup ini aja. Tinggal dirapi-rapikan saja lagi. Nah, untuk jumlah juga kita bedain warnanya. Hmm. Dirapikan sedikit dulu. Bisa juga. Ini adalah hasil dari pencarian tabel pembelian tahun 2025 PT Laskar Muda. Oke, saya izin stop share screen-nya. Nah, dengan penjelasan saya tadi seputar tentang soal ulangan ujian akhir semester, segitu dulu penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.